Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Arif Budi Santoso, SSMM, salah satu dosen dari Universitas Pamulang, Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya menjadi dosen tetap di Universitas Pamulang sejak tahun 2016. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam upaya unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran, dan salah satu pelajaran atau mata kuliah yang saya ampu adalah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS pada semester 2 dan merupakan mata kuliah wajib. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah Bahasa Indonesia dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery yaitu saya akan menyampaikan materi yang saya ambil dari buku, jurnal, maupun artikel yang saya akan sampaikan melalui PowerPoint. Selanjutnya adalah Interaction, sehingga terjadi komunikasi dua arah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang materi tersebut. Selanjutnya Assessment, yaitu saya melakukan penilaian yang saya ambil melalui kontrak perkuliahan yang sudah disepakati, yaitu dengan bobot penilaian 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 30% untuk UAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu MSDM, yang memiliki 21 pertemuan, di mana pertemuan ke-10 adalah UTS dan pertemuan ke-21 adalah UAS. Deskripsi mata kuliah MSDM menitik beratkan pada pengetahuan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami MSDM di dalam organisasi dan perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, sampai pemutusan hubungan kerja. Mata kuliah ini memiliki CPMK, yaitu akan saya bahas sesuai dengan RPS pada pertemuan pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang definisi dan dasar-dasar manajemen. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang arti pentingnya mempelajari manajemen. Pada pertemuan kedua, yaitu tentang pengertian MSDM, peranan MSDM, metode, dan juga fungsi MSDM. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menguraikan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan ketiga, yaitu tentang kendala-kendala manajemen sumber daya manusia. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menguraikan pengertian kendala-kendala MSDM dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk pertemuan keempat, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan manfaat perencanaan SDM dan serta proses perencanaan SDM. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan baik dan benar tentang perencanaan MSDM. Untuk pertemuan kelima, yaitu akan membahas tentang analisis jabatan. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang analisis jabatan atau job positioning. Selanjutnya, untuk pertemuan keempat akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan tenaga kerja, beban kerja, serta sumber calon tenaga kerja. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan baik dan benar tentang rekrutmen tenaga kerja. Selanjutnya, pertemuan ketujuh adalah pengertian seleksi faktor yang mempengaruhi serta kebijakan dan seleksi prosedur seleksi orientasi dalam MSDM. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan baik dan benar tentang proses seleksi dan orientasi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan pada pertemuan ke-8 adalah tujuan pengembangan pegawai, pengertian pengembangan pegawai, strategi pengembangan pegawai, dan berbagai masalah dalam pengembangan pegawai. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu dan memahami tentang pengembangan SDM.
Selanjutnya, dalam pertemuan ke-9 adalah pengertian dari karir, ruang lingkup manajemen karir, serta perencanaan karir. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang manajemen karir. Selanjutnya, di pertemuan 10 adalah UTS atau MITES. Di pertemuan ke-11 adalah pengertian kompensasi, fungsi dan tujuan kompensasi, penentuan besarnya kompensasi. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang kompensasi. Di pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi, jenis-jenis kompensasi, pengertian dan tujuan motivasi tentang kompensasi. Dan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan tentang kompensasi. Selanjutnya di pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang pengertian dan tujuan motivasi, teori-teori motivasi, teori lama seperti Maslow dan sebagainya, sampai teori yang digunakan sampai saat ini, yaitu dengan sub CPMK mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan dengan motivasi. Selanjutnya untuk pertemuan ke-14 yaitu membahas tentang kepemimpinan dan peran motivasi dalam pekerjaan. Sub CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan di tempat ia bekerja dan juga memahami tentang teori kepemimpinan dan juga motivasi. Selanjutnya untuk pertemuan ke-15 yaitu membahas tentang landasan hubungan industrial Pancasila, karakteristik hubungan industrial Pancasila, serta sampai pemutusan hubungan kerja. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan industrial Pancasila. Dalam pertemuan ke-16 sudah masuk ke dalam pemutusan hubungan kerja, tentang perundang-undangannya dari pemutusan hubungan kerja, hukumnya, pengadilan, serta sampai pegawai negeri sipil. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang pemutusan hubungan kerja. Dalam pertemuan ke-17 yaitu membahas tentang kepuasan kerja, stres dan disiplin. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengelola kepuasan kerja, stres dan disiplin bagi pengembangan SDM dan organisasi. Pertemuan ke-18 adalah manajemen konflik, yaitu mahasiswa mampu mengelola konflik untuk mendorong perkembangan organisasi. Untuk pertemuan ke-19 yaitu membahas tentang hubungan serikat karyawan dan manajemen. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengelola hubungan serikat karyawan dan manajemen. Untuk pertemuan ke-20 yaitu audit personalia dan juga SDM. Mahasiswa mampu menganalisis audit personalia bagi pengembangan SDM organisasi dan mampu mengambil keputusan terkait SIM SDM bagi pengembangan SDM dan organisasi. Selanjutnya, penjelasan tadi sudah tertuang dalam RPS yang akan saya sampaikan di awal perkuliahan, di mana di dalam penyampaian materi perkuliahan itu saya akan dahului dengan salam pembuka, doa, serta review dan tujuan kita dalam mempelajari SDM. Lalu pengajian materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan RPS, serta saya melakukan penutup berupa interaksi kembali, menanyakan kembali, tanya jawab, sehingga saya dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan pengajaran pada mata kuliah MSDM. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Pada hari ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu tentang kita akan belajar mata kuliah apa? Manajemen sumber daya manusia.
tugas, lalu UTS 30% dan 40% adalah UAS. Nah, sebelum kita mulai, kita mau warming up dulu nih. Jadi kalau misalnya saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa gitu, tren ya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan beritahukan beberapa materi yang kita bahas ke depannya ya. Yang pertama, pada pertemuan pertama dan kedua kita akan bahas tentang konsep, fungsi, manajemen dan dasar-dasar manajemen. Lalu pertemuan kedua kita akan bahas pengertian MSDM. Pertemuan ketiga kendala-kendala MSDM dan seterusnya sampai UAS di pertemuan 21. Artinya kita punya 3 SKS ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen ya. Siapa yang tahu manajemen itu apa? Berasal dari kata, artinya ini berasal dari bahasa Inggris ya. Artinya mengatur, mengelola ya, mengontrol dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti adalah MSDM. Manajemen mempunyai rumpun ilmu. Apa saja? Keuangan bagus. Pemasaran dan sumber daya manusia. Sebelum beralih ke pelajaran kita tentang konsep dasar manajemen, saya mau tanya kepada kalian. Ketika kita mau belajar manajemen, kita harus pelajari, kita pada akhirnya akan pelajari dia input, proses, dan output. Jadi titik akhir kita dalam pembelajaran itu, kita akan belajar apa? Kira-kira outputnya apa? Kinerja dan juga produktivitas. Kinerja dan produktivitas ya. Manajemen bukan hanya mengatur perusahaan, tapi yang ada di dalam perusahaannya, yaitu organisasi. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu organisasi itu apa sih? Ya, terus kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kamu naik bus ke Blok M, kita tujuannya sama orang yang naik, itu kira-kira organisasi atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak berserikat dan berbeda tujuan. Betul. Berserikat itu dalam bahasa manajemennya apa? Komitmen. Jadi organisasi harus ada ikatan yang disebut komitmen. Oke, jadi output yang akan kita pelajari ke depannya tentang organisasi dan lain sebagainya. Pentingnya manajemen ya. Yang pertama adalah untuk efisiensi, meningkatkan efisiensi operasional, minimalkan pemborosan waktu dan sumber daya manusia. Jadi semuanya harus berjalan secara efisien, lalu harus jelas, artinya terukur dan punya target serta motivasi. Manajemen yang kita pelajari saat ini
adalah suatu alat ukur. Artinya bisa terjadi kesalahan, bisa akurat atau tidaknya, bagaimana tergantung dari alat ukurnya dan juga si pengukurnya. Ya, dalam sisi hal ini yang mengukur manajemen itu biasanya di level middle up, bisa HRD, manager, supervisor, atau direktur. Ya. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Atau bahasa Inggrisnya POAC, ya. Planning, organizing, evaluating, and controlling, ya. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan artinya semua orang yang ada di dalam perusahaan itu harus memiliki apa? Memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Ya. Berikut merupakan prinsip dasar manajemen. Ada planning, artinya semuanya harus direncanakan, betul sekali ya. Planning dibagi lagi, ada short term, middle term, and long term. And all of them will run. Mereka semua akan berjalan pada waktunya. Yang short term nanti jadi middle, yang middle nanti jadi long term. Long term itu periodnya sekitar 3 sampai 5 tahun ya. Lalu ada pengorganisasian, pengarahan. Pengarahan itu butuh leadership dan pengawasan, controlling. Fungsi manajemen yang pertama perencanaan, organisasi, pengarahan, pengawasan, atau memantau kinerja, mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk membuat perencanaan atau planning, yang pertama kita harus menetapkan tujuan. Tujuan kita apa? Misalnya kayak kuliah nih, kita harus jelas tujuannya. Tujuannya misalnya kita kuliah untuk mencari ilmu, atau kita disuruh sama orang tua kita, nah itu harus jelas ya. Lalu ada strategi, bagaimana kita bisa mendapatkan income, mendapatkan profit, itu strategi ya. Bagaimana promosi dan lain sebagainya, ada rencana dan evaluasi. Pengorganisasian ini artinya kita butuh struktur. Struktur, contoh harus ada head, kepala. Di bawahnya nanti ada lagi jajarannya, bisa supervisor, bisa manager sampai ke bawah. Jadi harus dibentuk ya. Lalu sumber daya, delegasi, koordinasi. Nah semua ini, mereka semua ini yang mempunyai struktur itu memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Wewenang, hak untuk membuat keputusan, memberikan instruksi, tanggung jawab, kewajiban untuk mencapai hasil. Lalu akuntabilitas, kewajiban untuk menjelaskan tindakan dan hasil yang dicapai. Oke. Salah satu dari kendala SDM adalah kurangnya SDM yang memadai. Maka dari itu semua perusahaan harus mengadakan training, salah satunya sebagai pengembangan karyawan. Nah, sekarang kita akan adakan role play. Lilis, Najwa, Renisha. Lilis sebagai trainer dan Renisha dan Najwa yang akan dilatih oleh trainer Lilis ya. Oke. Nah sekarang saya sudah berikan temanya seperti apa ya. Pertama adalah tentang sambutan atau salam. Ketika menjadi contoh dalam role ini customer service ya. Ketika menjadi customer service itu harus bagus dalam komunikasi, menangani masalah, cara menjawabnya harus sesuai tepat sasarannya, dan juga harus mengetahui knowledge apa artinya pengetahuan tentang perusahaan itu, sehingga dia menjadi sumber data informasi.
Oke. Selanjutnya kita akan mengadakan role play bagaimana caranya menangani atau menghandle semua yang dihadapi di customer service. Ya, silakan. Yang pertama itu ada pesan sambutan atau salam menarik pelanggan. Mungkin bisa diikuti untuk seperti misalnya Lebih kencang lagi suaranya, Pak. untuk contohnya di sini pesan sambutan atau salam kepada pelanggan. Yang pertama misalnya memberi sambutan selamat pagi. Untuk ucapan terima kasihnya, selamat pagi. Terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Dengan saya Dede Sunita, saya akan membantu Anda. Ada bisa saya bantu seperti itu. Ya, coba diulangi. Ya. Selamat pagi, kami dari PT Prima Indonesia. Dengan saya Nisha Ega Azara, apakah ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi. Kami dari PT Prima Indonesia. Atau nama saya Reza Marantika. Apakah ada yang bisa dibantu? Oke ya. Jadi itu latihan yang pertama, cara menjawab, cara menyambut ya, greetings kalau bahasa Inggrisnya. Itu harus jelas intonasinya, harus jelas kita dari PT apa ya, kita sebagai apa gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada pesan untuk menghargai keluhan pelanggan. Jadi untuk pelanggan yang mengeluh tentang kendalanya, kita bisa menanggapi dengan cara kami meminta maaf kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Terima kasih telah menginformasikan masalah ini kepada kami. Kami akan segera mencari solusinya. Mungkin bisa diulangi dulu untuk meminta maafnya, seperti kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami meminta maaf atas kendala yang telah Anda alami. boleh diulangi. Terima kasih telah menginformasikan masalah ini kepada kami. Kami akan segera mencari solusinya. Terima kasih telah menginformasikan kendala tersebut kepada kami. Kami akan segera mengatasinya. Jadi kembali, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Terima kasih telah menginformasikan masalah ini kepada kami. Kami akan segera mencari solusinya. Terima kasih telah menginformasikan masalah ini kepada kami. Kami akan mencari solusinya. Ya, jadi setiap menjawab itu ada SOP dan prosedurnya ya. Perusahaan minta cara menjawabnya seperti apa dan itu harus diikuti ya. Ya, customer service harus bisa menjawab secara formal dan mempunyai nada yang enak didengar, terutama ya. Jadi jangan sampai nadanya judes. Terima kasih itu misalnya, atau satu kata aja, selamat menghubungi kami kembali. Jadi ada nadanya ya. Jangan sampai customer kok nadanya seperti ini gitu ya. Terutama latihan suara supaya lebih bagus lagi. Dan yang terakhir Pesan untuk menutup percakapan dengan pelanggan. Seperti contohnya, terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Seperti itu. Bisa diulangi, terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa untuk menghubungi kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Terima kasih telah menghubungi PT Prima Indonesia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Semoga hari Anda menyenangkan. jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Semoga hari Anda menyenangkan. Oke ya, itu tadi closing ya. Closing untuk sebagai customer service seperti itu dari awal greetings, di pertengahan penanganan masalah sampai ke closing itu harus benar-benar dipelajari sehingga tidak menimbulkan konflik ya. Nah selanjutnya itulah tadi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kita sudah role play
yang fungsinya supaya kita mengetahui bagaimana di tempat kerja sebenarnya seperti apa ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang pertemuan kita yang pertama ini? Cukup? Oke, kalau begitu terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.